What's up sahabat Bepom anywhere and anytime. Gimana nih kabarnya semuanya? Yang pasti pada sehat ya. Amin. Ya, welcome back again with us Radio Antipiretik di episode yang baru. Dan bersama sahabat nih sudah ada saya, Komang aka Big John, dan co-host favorit semuanya, Marina yang siap bantu Baskom. Enggak dibantu. Enggak dibantu ya? Enggak ada unsur bantu Asisten membantu. lah, kalau gitu asisten. Enggak jangan gitu bilangnya. Yang penting kita di sini ngobrol bareng. Kita nggak ada apa ya, serius nggak usah serius lah gitu. Dan hari ini biasanya kita undang pejabat nih Mar. Pejabat diundang buat podcast, buat rekaman, buat ditanya-tanya. Tapi kali ini beda. Ya kayaknya kali ini calon pejabat nggak? Iya, pejabat masa depan tentunya. Boleh kita kenalan dulu. Ada siapa di sini? Halo, kenalin nama aku Safira Rahmadanti. Aku mahasiswa profesi apoteker dari Universitas Pajajaran. Dari Pajajaran. Kalau satunya lagi? Halo, kenalin nama saya Dinan Gufrani Teddy. Saya mahasiswa apoteker dari ITB. Oh, ITB. Keren. Jadi, Dan apa? Siapa tadi? Kang Dinan sama Safira. Biar ingat. Oke. Anyway, teman-teman di sini tuh hadir di Bepom lagi ngapain sih? Lebih tepatnya? Kita lagi PKPA, yaitu praktik kerja profesi apoteker. Jadi kita itu karena sekarang kan lagi kuliah profesi apoteker, itu ada praktiknya. Nah, praktiknya lah sekarang kita di Bepom Bandung. Oke. Berarti kuliah praktek lah ya, lebih tepatnya ya. Nah, kalian ini kan udah apoteker kan pastinya ya? Apoteker kan? Salah. Sorry. Oke. Karena gue bukan apoteker. Ini 3 apoteker lawan non apoteker. Iya. Jadi sebagai syarat kali ya untuk menempuh nantinya akan jadi apoteker. Itu syarat akademik yang harus dipenuhi berarti ya dari setiap kampusnya. Oke. Nah, apoteker itu kan lebih terkenalnya kita taunya cuma apotek atau instalasi farmasi ataupun industri farmasi gitu. Dan sementara Bepom ini kan instansi pemerintah nih. Pengen tahu nih gitu kenapa pada akhirnya alasan dari teman-teman nih untuk bisa bergabung atau menjalankan PKPA itu di Bepom gitu. Ini sebenarnya ini milih atau emang apa sih istilahnya ada semacam ada jalurnya gitu. Betul, ya. jalur mungkin kah atau misalnya kalian wajib di sini atau apalah gitu. Oke, dari aku kali ya. Boleh. Kalau dari aku tuh sebenarnya benar banget kata Kak Komang tadi, kayak kita tuh sebagai mahasiswa farmasi identiknya sama dunia klinis dan dunia industri. Kita tuh kayak termasuk yang minim lah buat terpapar di instansi pemerintah. Nah, jadi alhamdulillahnya kalau di Universitas Pajajaran sendiri, kita tuh dikasih kesempatan buat memilih salah satu, yaitu di instansi pemerintah ataupun di pedagang besar farmasi atau PBF. Nah, kebetulan dari aku sendiri tuh memang tertarik banget buat bisa di instansi pemerintah, salah satunya Bepom. Jadi aku memilih Bepom sebagai pilihan utama aku. Nah, terus itu memang selama ini aku juga memang sangat penasaran gimana sih alur dari proses Bepom itu sendiri dalam mengawasi obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Gitu sih. Berarti kalau Safira dari Unpad itu ada pilihan ya, ada opsi pertama mau pilih PBF atau mau pilih instansi pemerintah. Nah, kalau di ITB sendiri gimana, Dinan? Kalau di ITB sendiri sih untuk pemerintahan itu sebenarnya bukan dipilihin sih, jadi kayak memang pasti dapat di pemerintahan antara di Dinkes atau di Bepom. Nah, cuman saya sekarang kebagiannya di Bepom nih. Nah, terus sebenarnya bersyukur juga sih dapat di Bepom karena kita bisa jadi lihat big picture-nya nih di Indonesia tuh kalau aturan untuk mengedarkan obat tuh kayak gimana, aturan untuk mengedarkan makanan tuh kayak gimana, obat tradisional kayak gimana. Jadi ya bersyukur sih dapat di Bepom. Tapi yang menariknya yang tadi barusan dari Dinan sendiri, kebetulan dapatnya di Bepom, berarti sebenarnya kayak kocok gitu nggak sih? Keluar dari dinas, tapi nanti Bepom gitu. Tapi nanti ada periode ke dinas atau enggak. Jadi opsinya dua. Ya, pemerintahan itu opsinya Dinkes atau Bepom. Oh gitu, tapi tetap milihnya Bepom. Iya. Kalau ke Dinkes jatuhnya ke bagian apa? Tahu nggak?
banyak kali ya. Banyak puskesmas. Nanti kita cari Nanti ke puskesmas. cari narasumber di Dinkes. Iya benar. Tadi kan Safira sama Dina udah nyeritain ya tentang awal mula kenapa memilih PKPA di BPOM gitu. Ada yang berdasarkan memang jalur dari kampus sudah bilang opsinya ada 2, nanti akan ditempatkan berdasarkan mungkin ini berdasarkan kriteria tertentu mungkin ya, akhirnya dipilih ke BPOM, yang satu dipilih ke dinas gitu ya. Kalau ini misalnya memilih sendiri dari jalur PBF atau misalnya pilih instansi pemerintah itu BPOM. Nah terus pas dapat BPOM nih, ekspektasi apa sih kira-kira gini, nanti kayaknya gue bakal setelah berapa bulan kalian di sini di BPOM? 1 bulan. Oh 1 bulan ya, karena program apoteker PKPA-nya hanya 1 bulan ya. Jadi kira-kira apa ya, ekspektasi apa nih, kayaknya 1 bulan ini saya bakal dapat apa nih kayaknya kalau belajar di BPOM. Nah kalau dari Dinan gimana? Awalnya tuh oke kan, awalnya udah oke, aku akan milih di BPOM gitu ya. Terus ekspektasi apa sih yang awalnya itu yang kalian punya lah gitu, semenjak awal harus nantinya aku mau PKPA di BPOM nih gitu. Gimana? Kalau dari aku sendiri sih lebih ke kita pengen tahu gitu gimana sih cara ngawasin obat, makanan. Terus selain itu juga karena mungkin punya mimpi, punya industri juga ya, jadi kita bisa tahu kayak cara registrasinya tuh gimana sih, cara untuk ngurusin nomor izin edar dan lain sebagainya tuh kayak gimana gitu. Karena kita harus ngikutin ke peraturan di negara kita kan ya, dan BPOM salah satunya yang mengatur itu gitu. Jadi ingin ini ya, cita-citanya dia mau jadi pengusaha farmasi. Betul. Jadi harus tahu regulasi gitu ya. Harus tahu peraturan, ya kan, harus tahu apa ya, perundang-undangan yang menunjang dari bisnis di farmasi itu sendiri. Kalau dari Safira sendiri? Kalau dari aku sebenarnya jujur aku setiap lihat berita tentang BPOM tuh kayak tertarik gitu loh Kak. Padahal bagus gak sih beritanya? Nanti kita bagus ya. Bagus, soalnya kayak yang tiba-tiba BPOM memberikan pengumuman ada produk-produk kosmetik yang ilegal nih. Jadi kita tahu daftar-daftarnya, kan kebetulan aku perempuan yang suka pakai kosmetik nih. Jadi kan kayak aku lebih harus ini nih, harus aware nih sama kosmetik. Jadi di situ aku kayak penasaran sih gimana sih alur dari BPOM sendiri tuh kok bisa sampai akhirnya melihat suatu produk itu tidak sesuai dengan persyaratannya dan akhirnya melakukan penindakan di lapangan kayak gitu sih. Iya, terus kan 1 bulan di BPOM. Kemudian kalau boleh tahu nih, Safira sama Dinan sebenarnya di BPOM ditempatin di mana? Pindah-pindah tiap minggu atau seperti apa? Kalau dari kita itu Safira aku di fungsi Infokom, informasi dan di komunikasi. fungsi Infokom. Kalau saya Dinan? di inspeksi. Oh, di fungsi inspeksi. Ya pas berarti ya. Pas dong. Tadi kan keinginannya pengen kedepannya nih punya harapan atau keinginan untuk punya bisnis di dunia farmasi. Kebetulan banget di inspeksi gitu. Aplikasinya bisa nanti. So tadi kan teman-teman udah punya ekspektasi nih. Kemudian dari ekspektasi itu kita berangkat ke sini. Kemudian hampir sebulan kan ya nih ya. Setelah lagi selesai berarti PKPA-nya. Nah dari ekspektasi itu akhirnya kesampaian gak sih di teman-teman semua gitu? Akhirnya begini ya BPOM. Jadi akhirnya setelah akhirnya dengan harapan, dengan apa ya istilahnya, dengan semua yang ada di kepala kalian tuh akhirnya ternyata begini ya di PKPA di BPOM gitu, dengan keinginan kalian gitu. Akhirnya kalian itu ketemu nggak dengan ekspektasi itu? Kalau dari aku sendiri ya Kak, karena kan ekspektasi aku memang aku pengen banyak belajar terkait alur dari fungsi dan kerja dari BPOM sendiri. Kebetulan ekspektasinya benar-benar terpenuhi sih dari apa yang aku harapkan. Karena mungkin kita ditempatin sekarang di salah satu fungsi gitu, tapi kita juga diberikan fasilitas di mana kita diberikan pematerian dari berbagai tim fungsi. Jadi kita tuh nggak cuma tahu satu fungsi doang, tapi semua fungsi yang ada di BPOM tuh kita jadi tahu. Terus juga kita itu diberikan kesempatan untuk tur lab-lab yang ada di BPOM. Jadi kita tahu di BPOM itu kita melakukan pengujian apa aja nih, terus tuh gimana sih caranya melakukan pengujian sampel itu sendiri. Jadi menurut aku benar-benar di luar dari ekspektasi aku justru, karena banyak hal yang aku pelajarin dan sudah terpenuhi gitu apa yang udah aku harapkan. Jadi walaupun 1 bulan ya ditempatinnya di fungsi Infokom, tapi bukan hanya
terkait Infocom aja yang diketahui ya, tapi bisa whole package ya, bisa labnya juga dapat, materi-materi juga dapat, peraturan juga dapat. Kalau misalnya dari Dinan gimana? Kalau dari aku sendiri sih ini lebih dari cukup ya, karena banyak banget gitu ilmu yang bisa kita dapat, mulai dari kayak tadi pengujian, registrasi, sertifikasi, inspeksi, bahkan sampai penindakan juga kita dapat materinya gitu. Jadi menurut saya ini lebih dari cukup sih. Cukup itu sebulan? Atau perlu ditambah gitu? Based on your opinion gitu. PKPA tuh menurut kalian sebulan cukup nggak sih? Padahal dunia BPOM itu kompleks ya, Mar ya. Dengan segala jenis ya pengujiannya, dengan segala jenis case yang ada, tentang regulasi, tentang peraturan. Menurut kalian sendiri gitu, cukup gak sih sebulan itu? Sebenarnya kurang. Karena jadinya jadi kurang dalam gitu ya. Oke. Jadi kita kayak ambil permukaannya doang gitu. Cuman ya tetap aja banyak ilmu yang bisa kita dapat gitu dari sebulan itu. Jadi dari waktu yang sesingkat itu dengan waktu yang terbatas hanya 1 bulan, tapi dimaksimalin ya untuk mendapatkan apa yang bisa digali sedalam-dalamnya, terus bisa nanti dimanfaatkan di kemudian hari, di masa depannya. Dina sama Safira ya. Karena tadi sistemnya bundling juga ya, walaupun teman-teman ditempatin secara spesifik di posisi itu gitu ya, cuman tetap ada materi yang diberikan secara keseluruhan ya. Gitu. Tadi kan sebulan tuh, tadi banyak banget dapat materi dari pengujian, penindakan, tugas dan fungsinya BPOM, lain-lain lah banyak yang didapat. Terus apa sih yang paling membekas gitu? Oh, kayaknya dari BPOM tuh dapat ini nih, gue inget banget nih soal ini, misalnya tentang entah tagline lah, entah apalah gitu. Apa sih yang paling membekas yang kalian dapat dari BPOM? Ini, oh gue dapat ini nih dari sini. Oh selama ini tuh kayak gini. Jadi ada gitu. suatu insight tersendiri gitu ya. Hal baru apa gitu ya yang bisa. Oh ternyata tuh BPOM tuh gini. Misalnya kalau dulu ada yang iri netizennya BPOM kan, BPOM tuh di mana ya? Oh ternyata gini gitu. Apa sih yang hal baru yang kalian dapat terkait pengawasan obat makanan setelah PKPA di sini? Kalau dari aku sebenarnya mungkin selain aku tuh ngerasa kayak BPOM itu bukan cuman kita tuh mengawasi setelah makanan atau obat itu beredar, tapi kita juga lihat dari pre-marketnya, bahkan sebelum dari produksi ternyata kita tuh mengawasinya juga gitu loh, sampai nantinya diproduksi, terus itu dapat izin edar, terus jadi dan bisa beredar di masyarakat, itu juga melalui sistem yang panjang gitu. Jadi aku baru tahu dan kayak oh ternyata tahapannya juga bukan tahapan yang sederhana gitu. Ada hal-hal yang memang dari berbagai fungsi itu ada tupoksinya masing-masing sehingga nantinya bisa menjamin obat dan makanan yang beredar itu memang sesuai dengan persyaratannya. Terus juga mungkin karena aku di fungsi Infocom ya, jadi aku tuh ngerasa kayak ternyata peran kita di sistem pengawasan itu bukan cuman biar bisa mendeteksi hal-hal yang melanggar gitu, tapi kita juga bisa memberikan pengawasan melalui edukasi secara langsung di masyarakat gitu. Jadi oh ternyata peran kita tuh nggak cuman mengawasi aja, tapi kita juga bisa memberikan pengawasan melalui edukasi tersebut. Jadi masyarakat lebih aware lah sama produk-produk yang beredar. Jadi dari Safira tuh, oh baru tahu ya bukan hanya yang beredar aja yang diawasi, tapi sebelum beredar pun melalui berbagai proses, baru memenuhi ketentuan, baru bisa dapat izin edar BPOM gitu ya. Kemudian karena Safira juga ada di Infocom, jadi Safira juga ini ya, ngelihat oh membantu masyarakat itu macam caranya sangat banyak, dengan membantu pelaku usaha yang memberikan apa ya, tata cara pendaftaran tuh gimana gitu ya. Jadi hal-hal baru seperti itu yang didapat Safira. Kalau itu kan dari sisi Safira di Infocom, kemudian tentang pengawasan pre-market yang baru tahu. Kalau Dinan? Kalau dari aku sih karena aku dari inspeksi juga ya, jadi lebih ke arah kayak kita tuh sebenarnya jangan ditakuti gitu sama industri itu, karena kan sekarang kan masyarakat bilangnya kalau dikunjungi BPOM bakal ada temuan inilah itulah. Cuman setelah saya ikut beberapa kali inspeksi, ternyata inspeksi juga membantu gitu, membantu sarana itu untuk lebih maju lagi ke depannya gitu, bukan hanya mencari temuan dan menjatuhkan gitu, tapi lebih ke kayak ini ada temuan nih, gimana tuh cara penyelesaiannya, gimana baiknya, gimana saran rekomendasinya, lebih gitu sih. Jadi ini ya positifnya di kayak oh jadi BPOM tuh jangan ditakuti,
tujuannya tuh baik ya untuk memperbaiki kualitas ataupun memperbaiki sistem ataupun memperbaiki produk lah ya yang dihasilkan oleh pabrik. Jadi jangan takut diberikan masukan gitu ya sama BPOM gitu ya. Dia industri banget ya karena calon bos, calon pengusaha farmasi dia. Calon CEO ya. Amin. Pengennya apa nanti? Kebayang nggak industri farmasinya di apa gitu yang pengen nantinya kamu kembangkan gitu? Sampai saat ini sih masih belum kebayang ya, maksudnya produknya apa. Nah itu. Tapi if you have hope gitu, ketika kamu punya harapan, punya ini nggak sih gambaran Apa ya? Banyak sih. Saking banyaknya sulit untuk diungkapkan. ya bener. Berarti dengan semua jawaban teman-teman tadi, hadirnya BPOM sebagai instansi penyelenggara lah istilahnya, penyelenggara pemerintahan di sini, menurut kalian penting nggak sih? Atau sekedarnya udahlah ada aja gitu? Kalau dari aku sendiri sih penting banget ya, maksudnya masyarakat tuh perlu kontrol juga kan, karena kalau nggak ada yang kontrol juga ini aja ada yang dikontrol, masyarakat udah sebebas-bebasnya gitu, gimana kalau nggak ada yang kontrol gitu. Karena isi itu sih. Kalau menurut Safira sendiri? Aku sama kayak Dinan juga sih. Terus tuh peran BPOM sendiri kan pastinya bakal memberikan rasa aman buat masyarakat ya. Jadi kayak kita mau beli produk juga kalau udah ada BPOM kan rasa kadang udah ada izin edar dari BPOM nih, ada IDE-nya, berarti aman nih gitu. Jadi kayak memberikan rasa kepercayaan tersendiri lah bagi masyarakat untuk membeli produk. Jadi BPOM everywhere. Iya, terus ini nih, kan tadi kan udah sharing-sharing terkait ekspektasi, kemudian apa yang sudah dijalani, apa yang didapat. Kemudian kan kalau misalnya di perkuliahan kan kita dapat materi ya terus-terus tentang A, tentang B, tentang C, tentang tugas dan fungsi apoteker lah di masyarakat itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah di BPOM, kemudian peran apoteker itu ternyata seperti ini. Nah, kamu nyontek ya, Mas? Iya, ini aku bingung nih mana nih berperan. Jadi bukan cuma meracik obat dan yang lain-lain. Nah itu apa ya Mas Komang yang jadi bingung. Bukan. Coba bantuin dong. Dibantuin apa? Intinya gini sih. Aku nyontek juga ya. Iya. Coba. Jadi kan ini yang bikin pertanyaan siapa sih? Nggak tahu nih, kayaknya expert banget nih. Parah deh. Jadi gini, kan setelah tadi udah sharing. Iya, santai aja ya. Santai aja. Jadi kan tadi udah sharing nih ekspektasi kalian, kemudian dari akhirnya kalian ada hampir sebulan di sini jalanin PKPA. Kemudian gini ya, maksudnya ada suatu paradigma nih di masyarakat tuh. Apoteker itu sekedar ngeracik obat doang gitu loh, atau sekedar cuma baca resep terus nyiapin obat kayak gitu. Nah, setelah teman-teman menjalani PKPA yang hampir sebulan ini, kalian masih setuju nggak sih dengan paradigma tersebut bahwa sebenarnya apoteker itu nggak cuma itu loh gitu loh? Karena mengingat tadi, misalnya Dina tadi kan di mana di inspeksi gitu kan, pasti semuanya juga ada yang apoteker kan di sana, walaupun nggak mostly di sana apoteker. Kemudian Safira di Infocom yang memang secara tupoksinya atau pekerjaannya lebih banyak istilahnya public relation lah ya bahasanya kan ya, lebih ketemu sama orang-orang dengan segala macam baik lagi ekspektasi orang kan kesini macam-macam lah seperti itu. Kemudian ya itu kan sebenarnya bukan hal yang mutlak dilakukan oleh seorang apoteker yang secara khusus menurut orang-orang nih cuma nyiapin obat doang, racik obat doang gitu. Nah, setelah kalian di sini di BPOM, bagaimana menurut kalian tuh paradigma tersebut? Kalau menurut aku sendiri agree to disagree apa enggak gitu ya? Maksudnya kalau misalnya apoteker itu bisa enggak gitu doang kok gitu loh. Aku disagree. Tidak setuju. Karena setelah menjalani PKPA di BPOM sendiri, BPOM Bandung sendiri, aku tuh jadi tahu ternyata peran apoteker tuh luas banget gitu. Kita bisa sebagai regulator, membantu memberikan regulasi nih. Terus kita bisa jadi evaluator.
kita bisa mengevaluasi terkait keamanan mutu dan produk yang udah beredar atau belum beredar, dan kita juga bisa sebagai edukator gitu. Jadi kita tuh bisa hadir secara langsung di masyarakat juga nih buat memberikan edukasi dan informasi kira-kira gimana sih cara untuk mengonsumsi obat, cara untuk memilih obat yang baik dan benar, dan itu semua jadi ngebuka sudut pandang aku juga sih Kak. Jadi ternyata memang peran apoteker tuh nggak cuman meracik obat dan di balik layar doang, tapi kita bisa hadir secara langsung di masyarakat. Kalau Dina sendiri? Setuju sama. Sih udah lengkap ya, udah lengkap ya. Jadi bukan cuma di belakang layar, bisa jadi apa tadi edukator, regulator. Jadi bisa di sarana farmasi bisa, betul. tapi di masyarakat turun juga no problem. Tapi aku pengen nambahin boleh nggak sih? Apa? Jadi selain sebagai regulator, evaluator, terus public relation gitu, kita juga sebagai penyidik juga bisa. Oh iya. Kalau Aku promosi ya. kalau penyidik boleh apoteker nggak? Boleh. Boleh. Jadi kalau itu kan menjalankan fungsi ya, baik lagi fungsi kita kan tidak hanya bagaimana menjalankan fungsi administratif, tapi BPOM sendiri juga punya fungsi penegakan hukum di situ. Oh iya. Sudut pandang yang lain ya. Jadi siapa tahu kalian, wah kayaknya gue pengen jadi polisi nih waktu kecil cita-citanya gitu ya. Bisa ikut jadi penyidik juga ya. Betul gitu. Kalau misalnya ada kesempatan gitu ya jadi ASN di BPOM terus berminat di penyidikan boleh gitu. Karena 11-12 pekerjaannya kayak polisi juga gitu. Promosi. Soalnya dari tadi yang disebutkan Infocom, terus pemeriksaan, jadi dia promosi tentang penindakan Infocom 2. penyidik. Ya. Dari SPG 1 Jadi penindakan nggak mau kalah ya, harus diumumkan juga. Bukan pakai Nexus loh. Anyway, selama sebulan ini ada culture shock nggak sih dari teman-teman? Tiba, aku terbiasa dengan kehidupan kampus nih gitu. Aku terbiasa. Engkos ya sih? Aku nggak Engkos Kalau sekali. saya asli Bandung. Oh, asli Bandung. Oke lah, pokoknya yang penting aku terbiasa dengan dunia kampus tuh kehidupan tuh seperti ini gitu. Kemudian aku harus PKPA nih dengan lingkungan pemerintahan gitu. Ada nggak sih culture shock dari teman-teman? Kalau dari aku sendiri sih nggak ada ya. Nggak ada. Sama aja. Sama aja. Harus bangun pagi gitu, harus besar juga ya. Iya, sama-sama aja. Kalau dia Samira sendiri? Kalau aku mungkin karena aku ngekos sih Kak, jadi kayak lebih harus mandiri. Jadi semuanya ya harus dari aku sendiri gitu yang tanggung jawab. Kayak kita harus berangkat pagi, terus juga mungkin karena selama PKPA kita nggak ada sistem absensi melalui aplikasi juga ya kan. Jadi kayak itu kerasa sih hal baru bagi aku gitu. Kita absensi kayak seperti ASN pada biasanya gitu, kita harus absensi melalui aplikasi, dan itu bener-bener membuat aku kayak ternyata memang harus kayak gini ya kalau kita di dunia pekerjaan itu biar disiplin gitu. Kalau keseharian gitu dari istilahnya dari kehidupan sehari-hari, ada nggak yang tiba-tiba ternyata kehidupan dunia ASN itu gini loh gitu, ada nggak? Kalau dari aku sebenarnya mungkin dari tiap PKPA pasti ada beda-beda ya kan yang jadinya pandangan aku sih kalau ASN kayaknya menurut aku yang aku masih bisa untuk mengikutinya gitu. Jadi kayak mungkin selama menjalannya nggak terlalu banyak pressure sih kan, jadinya nyaman buat ngejalanin hari-harinya. Kalau Dina mungkin punya pendapat lain atau idem. Terus ini nih menyinggung yang tadi nih kan, kalau kayak tadi kan melihat kebiasaan baru, kalian lihat kami tuh kalau di kampus ada nggak sih apel tiap hari, misalnya tiap hari apa tuh kayak kami kan, terus setiap jam 10 ada apa lagi menyanyikan Indonesia Raya. Terus kalian apa sih yang ada di pikiran kalian, kayak ini ngapain sih gitu, atau gimana, atau seperti apa gitu, atau biasa aja sih? Kalau untuk apel sih dilakukan nggak sih di kampus? Nggak ada ya. Upacara nggak sih di kampus? Enggak juga ya. Ada ya. Tapi menariknya ya, baik lagi sih semuanya itu tentang kedisiplinan gitu ya, karena ya kehidupan ASN itu nggak seperti yang dikira sih. Datang duduk enggak gitu. Iya, jadi kayak sama dulu juga saya kan Unpad, dulu PKPA juga, terus tahun berapa itu Mas? Jangan deh kalau disebut nanti ketahuan umurnya, jangan.
Dan tadi enggak, Nanti ketahuan mudanya. Sorry Mister, kalau aku pribadi bosan gitu ya dari narsum tadi gitu, pengen denger dari seniornya gitu loh. Kebetulan juga apoteker dari Unpad juga gitu. Dulu PKPA. Iya, PKPA juga. Terus Tahun berapa? kemudian- jangan disebut Tahun nanti. berapa? Nanti ketahuan mudanya. Biarin aja. Skip pelanggaran. Jadi sama, berarti nggak berubah sih untuk hal yang itu ya. Waktu pas di kampus juga kita apel, kemudian Tapi kayak milih juga nggak Mar dulu? tiap jam 10 itu kan ini ya, tidak pernah ada kayak gitu. Terus penasaran dulu masuk Bepom. Terus Iya, maksudnya penasaran gitu, milih. Jadi kalau dia kan sama kayak Safira. kalau berarti? Safira itu kan pilihnya kan antara PBF atau pemerintahan. Nah, kalau saya itu pada zaman saya, nanti ketahuan ya kalau pada zaman saya itu 2006 ya? bukan. Jauh banget. Oh bukan ya? Oh 2000, beda dikit lah, dia 2025, ya aku 2023 lah. Ngaku. 2023. Oke. Terus Jadi kan kalau dia kan Safira kan pilih dari PBF, kemudian antara PBF dan Bepom. Kalau saya itu memilih, jadi ada apotik, kemudian sarana farmasi ya, kemudian Bepom atau dinas kesehatan. Jadi kita memilih 3 dari 4 opsi yang ditawarkan oleh kampus. oh jadi bukan sistemnya wajib ya? Maksudnya kan tadi ada pemerintahan, industri, sama rumah sakit. Bukan harus ada 3-3 apotik gitu. Dan yang wajib itu apotik. Nah, yang 3 itu kita milih. Gitu. Kalau zamanku sih kayak gitu. Jadi PBF malah nggak masuk dalam opsi. Jadi waktu itu galau sih Dinkes atau Bepom. Cuman ya dulu tertarik sama Bepom. Terus kalau aku sedikit sharing ya, kalau aku tuh ada sedikit juga apa-apa, banyak pengalaman apa-apa. lucu gitu ya. Jadi kan kayak anak kampus gitu ya lagi apa ya, perubahan antara kuliah kemudian ke dunia kerja gitu ya. Terus waktu itu saya di bagian Pemdik dulu. Kalau sekarang kan namanya inspeksi ya. Iya. Jadi ketahuan ya tahun berapa? Ketahuan itu tahun berapa Bepom namanya Pemdik. Jadi kalau dulu kan ada pemeriksa, sekarang kan inspeksi, kemudian penyidikan itu terpisah. Kalau itu digabungin. Nah, karena digabung, jadi kita melakukan, anak-anak PKPA itu melakukan 2 hal sekaligus. Jadi kadang ikut ke pemeriksaan ke sarana resmi, tapi kadang juga kita ikut penyidikan. Jadi situ aku yang paling inget banget sampai hari ini, aku disuruh nyamar. Jadi ke sarana obat tradisional ilegal. Itu pokoknya itu loh pengalaman tidak terlupakan. Nah, kalau kalian nih Safira sama Dinan, apa yang tak terlupakan, yang lucu atau yang mudah diingat atau pernah dimarahin atau seperti apa gitu cerita? Berarti nanti bisa kali Mer? Apa nyamar? Nyamar lagi? Boleh, siapa takut. Tapi nanti ketahuan dia. Iya. Oh, ini orang Bepom katanya. Oke, boleh dijawab tadi. Safira dulu boleh. Kalau dari aku mungkin karena aku di Infocom ya Kak, jadi aku lebih merasakan kehangatan di tim Infocom sih Kak. Hangat ya. Hangat atau panas nih? Jadi jujur ada tuh satu hari di mana tim Infocom itu pada janjian nih pakai baju dengan ada kardigannya gitu. Nah, itu lucu ya. Menurut aku kayak seru banget sih, dan itu salah satu hal sederhana yang mungkin bisa saling lebih dekat satu sama lain lah di tim kerja itu. Dan aku ngerasain ternyata hal positif yang sederhana kayak gitu tuh berpengaruh sama pelayanan yang bakal kita beriin kepada masyarakat. Wah, ternyata itu apa, dari kardigan itu dia membekas ya. Ini ibu ngapain? Disuruh bikin konten gak sih sama teman-teman Infocom? Iya, disuruh bikin Kayaknya konten. kemarin udah rilis ya, jadi artisnya Iya, Bepom bener. Bandung. Muncul di Instagram. Oke. Kalau dari apa? Aku mau ada ini nih, boleh, karena mau. dia di Infocom, aku masih pengen diulik gitu. Waktu ketemu tamu kan, lihat wajah-wajahnya tamu itu kan, ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ini, terus ada yang kasihan banget ya ini ibu-ibu, atau ngelihat kayak oh ternyata jadi Infocom tuh harus segala tahu. Itu pernah sempat terlintas nggak sih di pikiran Safira? Benar sih Kak, sebenarnya aku waktu di tempatnya di Infocom aku juga ngerasa oh berarti nanti aku bakal ketemu sama banyak masyarakat nih dengan banyak perbedaan lah ya dari sikap dan situasinya masing-masing. Terus aku tuh jadi sadar juga memang dalam memberikan pelayanan itu pasti kita harus memberikan yang terbaik lah, karena di situ
masyarakat gimana caranya kita tuh ngebuat masyarakat jadi lebih nyaman dan bisa bertanya dengan memberikan solusi yang terbaik gitu. Jadi secara pelayanan itu aku ngerasain selama ikut observasi di pelayanan publik, aku juga ngerasa kayak ternyata pelayanan yang diberikan oleh BPOM tuh sangatlah udah lebih dari cukup sih Kak. Karena itu ya yang aku sadarin, ternyata kehangatan di dalam tim itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi masyarakat itu bisa banyak bertanya. Jadi kayak selama kuliah tuh ternyata mereka bisa bertanya banyak hal ya, nggak cuman hal-hal yang sedikit mereka ingin tahu, tapi lebih banyak tuh jadi banyak hal yang mereka dapetin juga gitu. Cuma jangan dimarahin. Enggak dimarahin kan. Dia bilang hangat loh, di vlog itu sangat hangat. Jadi sangat mau kehangatan kita bisa memberikan informasi juga dengan hangat ya kepada pelaku usaha ataupun masyarakat yang membutuhkan informasi. Sekarang Dina nih lucu nih, kayaknya banyak nih cerita lucunya kita dengerin Mas Komang. Ini kayaknya panjang nih ceritanya nih. Tenang, masih 20 menit. Cerita lucu ya. Lucu, unik lah gitu. Sebenarnya ada cerita, bukan gimana ya, kayak aneh gitu. Misal kita tuh kan di inspeksi itu untuk anak PKPA ada ruangan sendiri gitu. Kita tuh kadang suka awkward gitu, ya kayak aneh gitu ketika kita keluar ruangan nih, harus nyapa nggak sih atau Ya, gak apa-apa. Itu selalu menjadi suatu pertanyaan sih sebenarnya. Nanti kalau nanti nyapa terlalu ramah atau ini kok kelebihan ramahnya ya. Karena itu kayak semacam apa ya? Maksudnya nggak cuma PKPA sih. Itu yang ASN baru juga begitu gitu kadang-kadang ya. Kita suka tanyain, kita nyapa nggak sih? Gitu. Kalau pura-pura nggak lihat disangka sombong, kalau nyapa ini anak dari tadi nyalam terus ya, gitu nyapa terus. Tapi lanjut terus gimana? Ya itu sih kadang aneh, kapan kita harus nyapa, kapan enggak gitu. Terus apa lagi? Bisa dijawab nggak Mas Komang? Lanjut dulu. Lanjut. Gimana? Terus kalau yang unik ya ini podcast. Kapan lagi jadi masuk podcast? Gak ada ekspektasi. Ini salah satu ekspektasi. Gak ada dalam ekspektasi kalian. Benar. Gak sih sebenarnya kalau soal nyapa ya nyapa aja gitu ya. Maksudnya kalau dibilang serius ya kita juga serius gitu. Tapi bukan berarti sapaan itu nggak diterima ya, atau mungkin kasarnya nggak digubris lah gitu, nggak. Mungkin kayak kita terlalu fokus dengan ya namanya inspeksi, sekali lagi kan suka habis apa sih istilah pemeriksaan harus ngisi SIPP seperti itu kan gitu. Jadi mungkin terlalu fokus, tapi it's all welcome sih gitu. Ya sama kayak dulu waktu pengalaman pribadi ya gitu. Saya kadang-kadang pernah gitu bukan digertak sih, jadi kayak udah gak usah pamit, pulang aja kayak gitu. Santai aja gitu. Tapi ya itu mungkin ya itu momen yang unik sih dan lucu gitu. Jadi agak bingung gitu ya, bingung ya, berarti semua mengalami itu ya. Benar. Karena wajar sih, namanya juga ya kita kan selama ini mungkin ya kehidupan kampus kan ketemu dengan dosen itu jarang nggak sih? Lebih jarang atau sering? Jangan-jangan Sering sih Kak. Sering ya. Tapi itu kan setoran. Iya. Nah ini kan banyak senior banyak gitu. Iya. Lebih seringnya kan teman-teman kan. Ya itulah yang menjadi apa ya, kuningan tersendiri gitu. Jangan dead or no. Iya langsung lanjut Mas Komang. Lanjut aja. Lanjut. Nyontek ya kita. Bos macam apa sih ini? Tadi last but not least nih gitu. Kan kalian sebentar lagi udah mau selesai. Kemungkinan ya nanti nih kedepannya akan ada teman-teman mahasiswa juga yang akan PKPA. Karena ini perputarannya seperti ini tumben nih. Akhir-akhir ini ya Mar ya. BPOM tuh cepat ya nerima perputaran PKPA-nya ya. Iya cepet. Jadi sebulan habis, besok kan langsung ada lagi gitu. Non-stop kayaknya dalam setahun ya. Hampir non-stop gitu. Dan untuk tahun ini atau tahun kemarin lupa. Penindakan termasuk yang akhirnya dapat PKPA. Oh selama ini emang nggak ada? Pernah, kan alasannya gitulah. Iya. Cuman akhirnya mungkin karena tadinya begitu ya, terus akhirnya kan kita harus tahu bahwa BPOM itu nggak cuma tadi gue bilang ya, nggak cuma administrasi tapi juga ada penegakan hukum di situ.
Nah, berangkat dari hal yang tadi gitu ya. Kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk ngomong sama teman-teman di kampus yang belum PKPA dan memang harus PKPA di sini gitu, kesempatannya apa yang bakal teman-teman bilang ke teman-teman yang mau PKPA di sini gitu, khususnya ya? Siapkan mental ya. Oh, enggak. Jadi jangan mental, kalau ketemu sapa aja. Jawabannya. Iya. Gimana tuh? Dinan Mungkin dulu, dari Dinan dulu deh. Dinan. Yang aku sampein sih rame, pastinya rame dan banyak ilmunya sih. Maksudnya bukan yang memang serius gitu, cuman ya di samping serius itu masih bisa bercanda kok kita gitu. Maksudnya ya masih gimana ya bilangnya? Bingung saya. Speechless saya karena saking Iya, banyak. iya. Rame aja pokoknya. Rame pokoknya. Rame. Jadi walaupun lihat ibu-ibu kan kayak kalau misalnya dibilang kan kita kan PNS ya. PNS itu beda sama mungkin fasilitas farmasi atau sarana farmasi itu biasanya muda-muda gitu, jarang yang ada senior. Jadi gimana kita bisa bergabung dengan yang muda-muda, yang tua, tapi konotasinya ini kan kantor ya, jadi mau terlalu santai atau harus serius atau harus gimana, tapi ternyata setelah melihat dengan keanekaragaman tetap rame juga ya, walaupun ada yang senior banget, ada yang muda, tapi tetap walaupun serius tapi tetap rame dan seru juga gitu ya. Kalau dari Safira? Kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang akan PKPA itu kayak, karena kan kita di sini PKPA cuma sebulan nih, waktunya mungkin sangat singkat. Jadi kalau bisa kita sebagai mahasiswa tuh jangan cuman ngejalanin PKPA itu sebagai kewajiban doang nih, tapi kita tuh harus ingat kalau ini tuh sebuah kesempatan loh bagi kita. Kalau misalkan ada hal yang pengen ditanya ya ditanya, kalau misalkan ada hal yang menarik ya coba didalemin, kira-kira apa sih yang bikin kita tuh jadi tertarik dengan hal itu gitu. Dan kayak menurut aku momen kita PKPA itu nggak bakal terulang lagi gitu, jadi ya manfaatkan sebaik mungkin gitu, banyak gali-gali terkait informasi ataupun ilmu yang mau kita cari. Nggak ada remedial kan? Nggak ada semester buat ganti kan? Jadi 1 bulan itu manfaatkan semaksimalnya ya. Itu outputnya apa sih misalnya dari Safira, dari Unpad sendiri apa yang nantinya menjadi output gitu untuk oh ini hasil PKPA-nya tuh ini gitu, itu apa? Kalau Cuman laporan kah atau apa gitu? Kalau di Unpad sendiri kita memang ada laporan sih Kak, setiap PKPA. Cuman nanti kita di akhir tiap PKPA pun ada Monef. Monef itu adalah monitoring dan evaluasi. Dari Dinan sendiri? Kalau dari ITB sendiri sih mungkin dikasih perlu bikin laporan gitu sih, bikin portofolio, sama nanti akan ada evaluasi di kampus sama dosen-dosen. Sebelah sama sih sebenarnya ya. Ya mirip. Mirip lah ya. Jadi tetap ada laporan secara fisik, terus kemudian kayak wawancara nggak sih jatuhnya? Nanti sama dosennya itu sidak jatuhnya atau apa? Lebih ke kayak diskusi tanya jawab gitu sih. Oke. Kalau kayak ITB ada tugas khusus gitu atau hanya laporan aja? Kalau tugas khusus sih gimana instansinya? Oh, tergantung instansi. Iya. Jadi laporan khususnya itu kali di dalam satu laporan itu jadi ada saya diberi tugas khusus oleh ini. Tergantung instansi ya, jadi nggak wajib ya kalau dari kampus ya. Kalau dari Unpad ada nggak sih? Ada. Kalau dari Unpad wajib. Wajib. Oh beda, yang satu opsional, yang satu wajib. Wajib ada tugas khusus. Iya. Kita langsung menanyakan kira-kira kita bisa dikasih tugas khusus apa nih yang buat kita bisa pelajarin. Gitu. Pembimbingnya siapa ya? Penasaran. Pembimbingnya di Bepom. Sama Ibu Rina. Oh, Ibu Rina siapa? Ibu Rina. Oh, Ibu Rina. Iya, Bu Rina. Dia lupa teman sendiri. Kan dia tahu nama lengkapnya nggak ya? Kayaknya enggak. Oh, enggak. Pasti tahu nama lengkapnya. Ibu Rina. Kalau Dina? Kalau saya pembimbing hariannya sama Bu Lucy. Oh, Bu Uci. Konseptornya sama Bu Weni. Oh, konsep. Mbak Weni. Iya. Sip. Sekarang tadi sudah lihat ya, sudah ngobrol banyak. Ini kita mau berandai-andai nih, berandai-andai.
pernah kepikiran nggak sih mau jadi ASN atau jadi pegawai BPOM? Kalau misalnya pernah kepikiran, kemudian kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat kalau Dinan ataupun Safira jadi pegawai BPOM? If I become a civil servant for BPOM gitu. Kira-kira pesan apa nih yang pengen dari Dinan atau Safira sampaikan ke masyarakat gitu, khususnya tentang apa ya, pengawasan obat dan makanan. Sebenarnya sama sih, sebutin bareng aja kali. Udah janjian nih kayaknya. Sebutin barengan aja kali ya. Coba. 1, 2, 3. Cek klik. yang singkatannya coba kasih tahu. Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kurang 1. Apa tuh? Cekliknya udah benar. Tapi ada lanjutannya tahu? Apa? Ayo apa? Dia bilang apa? Gitu. Apa Kavin? Jangan percaya kata orang, percaya kata BPOM. Itu ya. Ya. So, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kurang kopi ya? Banyak sih yang mau ditanyain, cuma nanti aja kayaknya ya, berhubung apa nih? Berhubung waktu. Berhubung udah mau ngerjain sesuatu. Berhubung banyak deadline. Jadi tentang akhir bulan. Iya, tahu kan akhir bulan kayak gimana. Jadi dari teman-teman tadi nyampein tentang cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Oke. So that's it. Podcast kita hari ini. Terima kasih nih buat Dina dan Safira yang udah ngeluarin waktunya buat podcast di Radio Antipiretik. Intinya terima kasih banget sudah bergabung di BPOM ya selama sebulan menjalani studi bener nggak sih? Studi PKPA, bener ya? Takutnya salah ngomong. Dan semoga selama sebulan ini apapun pengalamannya itu menjadi sesuatu hal yang berharga lah buat Dinan dan Safira. Kita juga mohon maaf nih selaku dari BPOM sendiri kalau ya Maria ada selama proses menjalani studi di PKPA di sini itu mungkin ada salah kata atau salah sifat dari kami, tapi ya begitulah kami mencoba yang the best. Ya, ambil baiknya, kalau ada yang buruk ya nanti boleh kasih tau kami untuk jadi bahan perbaikan juga. Benar, ini yang sukses buat teman-teman di perjalanan berikutnya. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman sahabat BPOM semuanya yang udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa follow Radio Antipiretik di Spotify, di YouTube, dan follow semua akun medsos kita di BPOM Bandung, mau di Instagram, IG, apalagi Facebook tadi udah dibilangin. YouTube udah dibilangin. Twitter. Bukan Twitter kali namanya. X. Iya. Terus di mana lagi? Facebook. Ya udah dibilangin kan, Facebook, Instagram. Kalau thread itu belum ada ya? Threads belum ada. Coming soon lah kalau di thread. Dan ingat selalu ceklik dan jangan kata orang lain tapi kata BPOM. Dadah, cheerio, salut. Thank you udah dengerin. Dadah.